Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Mojang Ayu Febrianti dari Universitas Nasional sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah. Mosi debat kita pada hari ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi semenjak bulan Desember lalu meluas secara cepat, berpengaruh terhadap mobilisasi sosial manusia. Penularan yang sangat signifikan ini menyebabkan berbagai peraturan baru muncul sebagai upaya penekanan angka terpapar COVID. Seperti ditetapkannya PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB sejak 31 Maret 2020 lalu. Namun hal tersebut dianggap kurang efektif dalam hal penyeimbangan antara berbagai aspek, seperti pentingnya aspek ekonomi, politik, hukum, di samping aspek kesehatan yang tentu juga sangat penting. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PSBB berdampak pada penurunan angka pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan hingga bahkan pendapatan negara. Maka dari itu, istilah new normal diberlakukan. New normal merupakan kebiasaan baru atau adaptasi baru masyarakat sebagai upaya menjaga produktivitas dalam situasi pandemik seperti ini, namun tetap aman dari COVID-19 dengan membudayakan perilaku bersih dan sehat. Bicara mengenai new normal, kita juga bicara mengenai pilkada. Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah, yaitu bupati, wali kota, dan gubernur, dilakukan setiap 5 tahun sekali yang merupakan aspek politik untuk penting tetap dilakukan di tengah-tengah pandemik ini. Sebetulnya, ada atau tidak adanya Pilkada 2020 ini sama saja. Kenapa? Karena faktor utamanya adalah faktor disiplin. Ketika kita melakukan protokol kesehatan yang baik, maka rantai penyebarannya pun akan terkendali. Itu adalah prinsip yang seharusnya kita pegang. Ada fenomena menarik yang saya dapatkan dari Detik News, bahwa antara kawasan yang melakukan pilkada dengan yang tidak menunjukkan adanya suatu keunikan. Daerah yang melakukan pilkada mengalami penurunan kasus, sedangkan yang daerah tidak melakukan pilkada justru meningkat. Nah, ini adalah fenomena menarik, ada daerah yang melakukan pilkada namun mampu mengendalikan kasus. Dewan Juri yang terhormat, kita semua juga harus mengingat bahwa apabila kita tidak melakukan pilkada di tengah-tengah pandemik ini, bagaimana proses kepemimpinan akan berjalan dengan baik? Sedangkan jika kita menggunakan PLT atau pelaksanaan tugas dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, akan beresiko pada pengambilan keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, berdampak pada perubahan status hukum, aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi distribusi anggaran. Nah, ini yang menjadi permasalahan. PLT memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Sedangkan dalam keadaan pandemik seperti ini, pemerintah menjadi harapan bagi masyarakat untuk bisa mengatur dan mengendalikan situasi pandemik ini dari berbagai aspek seperti pengendalian kesehatan dan ekonomi. Maka, pilkada tetap harus dijalankan. Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, akan mengacu pada sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita juga harus ingat bahwa negara kita adalah negara demokrasi berprinsip luber jurdil yang bersumber dari konstitusi. Ini merupakan suatu prinsip penting yang seharusnya kita pegang. Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung dengan berbagai teknis protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Said Alamsyah sebagai pembicara kedua dari Universitas Nasional. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dari International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance dari 21 Februari hingga 30 Agustus tahun 2020, sebanyak 56 negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional, meskipun ada kekhawatiran terkait COVID-19. Contohnya ialah Korea Selatan yang menyelenggarakan pemilu DPR pada 15 April 2020. Dengan 10.000 lebih orang COVID-19, Korsel justru berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak 1992. Angka partisipasinya sebesar 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya. Kesuksesan Korea Selatan melakukan pemilu di tengah pandemi tak lepas dari 3 faktor utama. Yang pertama,
sistem pemilu yang baik. Kedua, penanganan COVID yang sigap. Ketiga, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Dewan Juri yang terhormat, jika dilihat faktanya apabila pilkada ditunda, maka sebanyak 270 daerah di Indonesia akan dipimpin oleh pelaksana tugas. Padahal, pada Februari 2021 saja, 209 kepala daerah sudah selesai masa jabatannya. Legitimasi PLT tentunya berbeda dengan kepala daerah yang dipimpin oleh rakyat. Kewenangannya pun terbatas. Dengan kewenangan yang terbatas, sedangkan situasi kesehatan dan ekonomi sangat dirintihkan oleh masyarakat. Lalu, bagaimana nasib 270 rakyat di daerah sedangkan pemimpinnya tidak bisa berbuat banyak? Ini adalah ironi yang dilematis. Tercatat, jumlah PLT kepala daerah sebanyak 49% dari total 548 kepala daerah di Indonesia. Ini adalah jumlah yang banyak dan sangat tak memungkinkan di situasi ini, karena peran kepala daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menekan penyebaran virus COVID-19, menaikkan gairah roda ekonomi, dan membantu masyarakat yang terdampak. Bisa dibayangkan dampak buruknya jika 49% daerah dipimpin oleh PLT. Kemudian, dari total 270 daerah yang menggelar pilkada, hanya ada 16,3% yang masuk zona merah. Berarti, 83,7% daerah ikut dibatalkan. Apakah ini yang dinamakan keadilan sosial? Jika kita lihat daerah-daerah terluar, masyarakatnya hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, membutuhkan kepala daerahnya, bukan PLT-nya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat sedang menurun. Data menunjukkan ekonomi nasional kini minus 5,3%. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 31 Juli 2020 bahwa terkena PHK maupun dirumahkan sebanyak 3,5 juta lebih masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak hanya juga melihat dari aspek politis dan ekonomi maupun dari aspek kesehatan sebagai nawacita kami. Pemerintah saat ini bersama KPU sudah merencanakan sistem pemilu yang baik dan protokol kesehatan yang ketat. Pertama, pelaksanaan rapid test terhadap personel KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan perangkat lainnya. Kedua, penggunaan alat pelindung diri berupa masker, face shield, dan sarung tangan bagi personil. Ketiga, penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan. Kemudian, pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan pilkada. Lalu, pengaturan jarak antara penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan. Berjalannya pilkada serentak dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandaskan pada asas luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagi penyelenggara pemilu, di samping memprioritaskan kesehatan, pemerintah juga menekankan pentingnya independensi dan kenetralan aparatur negara. Hal tersebut harus dinarasikan dan disosialisasikan agar terciptanya kepercayaan masyarakat. Terciptanya kepercayaan di masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pilkada tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah pemaparan pidato debat saya sebagai pembicara kedua dari pihak pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Rahmi Mahira dari Universitas Nasional Jakarta. Di sini, saya sebagai pembicara ketiga dari pihak pemerintah. Dengan mosi debat kita kali ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Saya sangat setuju atas mosi debat kita kali ini. Pertama, di sini saya akan memperkuat argumen tim saya, yang kemudian saya akan sampaikan solusi yang bisa dilakukan dari tiap argumen yang sudah saya perkuat. Sehingga akan jelas bahwa tim kami setuju akan mosi debat kita kali ini. Sudah dikatakan pembicara pertama tim saya, bagaimana ketika Pilkada 2020 ini ditiadakan? Bagaimana proses kepemimpinan di Indonesia dapat berjalan dengan baik jika ditiadakan? Ketika PLT, pelaksana tugas dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dijalankan, maka tentu akan beresiko pada perubahan hukum,
pengambilan keputusan, dan bahkan penganggaran dana pemerintahan. Inilah permasalahannya. PLT memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Sedangkan dalam keadaan pandemik seperti ini, pemerintah menjadi harapan bagi masyarakat untuk bisa mengatur dan mengendalikan urgensi yang sedang dihadapi saat ini, seperti misalnya pengendalian ekonomi dan juga kesehatan. Bagaimana jika di dalam keadaan seperti ini pemerintah harus dibatasi wewenangnya, sedangkan pihak pemerintah adalah vital bagi suatu negara? Tentu dengan adanya pilkada, maka akan terbentuk susunan pemerintahan yang memiliki wewenang yang baik dan juga mampu mengatasi urgensi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Seperti juga yang sudah dikatakan oleh pembicara kedua tim kami, sudah sebanyak 56 negara teritori lain melaksanakan pilkada di negaranya masing-masing. Tentu ini bisa menjadi landasan bahwasanya COVID-19 dan pilkada adalah dua hal yang urgensinya ada di tingkatan yang berbeda dan tidak bisa disatukan ataupun dikaitkan. Indonesia mencatat ada 16,3% zona merah, yang artinya ada 83,7% daerah dengan zona kuning maupun zona hijau, yang masyarakatnya punya hak memilih dan dipilih yang sama, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketika ditiadakannya pilkada, maka hak tersebut otomatis tidak terpenuhi. Negara kita negara hukum. Bagaimana jika keadilan seperti ini saja bisa disepelekan? Azas Luber dan Jurdil tentu sudah kita dengar bahkan sejak kita dari sekolah dasar. Berazaskan Luber dan Jurdil ini, maka akan menjadikan landasan kita untuk melaksanakan pilkada secara langsung dan juga adil. Hal tersebut harus dinarasikan dan disosialisasikan agar timbulnya kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana dengan isu-isu kesehatan? Bagaimana dengan isu-isu COVID-19 yang sudah beredar? Seperti yang sudah dikatakan oleh tim saya bahwa Pilkada 2020 ini tentu saja menerapkan protokol kesehatan yang sangat amat ketat. Serta difasilitasi dengan sangat memadai. Seperti yang sudah disebutkan dengan adanya tempat cuci tangan, adanya penyediaan hand sanitizer, dan lain-lain yang mendukung protokol kesehatan yang sangat ketat. Pihak pemerintah pun sudah siap dan juga sudah menyiapkan dana khusus untuk pelaksanaan pilkada di era new normal seperti ini. Apakah masih ada alasan untuk mentiadakan pilkada? Ditambah lagi ada 268.000 orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Yang artinya pemerintah sudah mampu mengatasi pandemi COVID-19. Lantas, apalagi yang harus dikhawatirkan dari segi kesehatan? Dewan Juri yang terhormat, dengan argumentasi dari tim kami yakin bahwa pilkada dapat dilaksanakan di tengah pandemik yang sedang kita hadapi bersama. Isu-isu kesehatan yang dibicarakan bisa diatasi dengan adanya protokol kesehatan yang ada. Dengan pilkada pun, hak masyarakat akan terpenuhi tentunya. Serta akan adanya tatanan pemerintahan baru yang mampu membuat Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu, kami dari tim pemerintah, kami dengan bangga mendukung mosi debat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.